Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmatullah dengan NIM A1A1124069. Di sini saya akan memperkenalkan kebudayaan yang ada di Desa Dusun Mudo. Tonton sampai habis ya. Kesenian Tarian Pukat Empap. Tarian Pukat Empap berasal dari Desa Dusun Mudo. Tarian Pukat Empap ini didirikan pada tahun 2024. Tarian ini diangkat, dibuat, dan dipopulerkan oleh komunitas Danau Olah dan bekerja sama dengan pemerintahan Desa Dusun Mudo dan pelaku kesenian yang ada di Desa Dusun Mudo. Tarian Pukat Empap ini dilakukan oleh sejumlah pemuda-pemudi yang terdiri dari 20 orang yang tergabung dalam laki-laki dan perempuan. Tarian Pukat Empap ini diangkat dari sebuah kisah mata pencarian yang ada di Desa Dusun Mudo, yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Salah satu mata pencahariannya adalah mencari ikan dengan cara ngempap. Ngempap dilakukan pada saat musim air sungai Batanghari mulai surut, dan pada saat itu air Batanghari mulai mengalami pasang surut, dan juga air sungai tersebut mulai tenang atau tidak hanyut ke hulu dan ke hilir, yang biasanya orang Dusun Mudo menyebut air telah tenang. Setelah air mulai tenang atau tidak hanyut ke hulu dan ke hilir, maka pada saat itu nelayan mulai memasang pukat dengan berbagai macam ukuran tergantung dari ikan apa yang akan dicari. Pemasangan pukat tersebut dilakukan dengan cara melintang atau memotong sungai Batanghari. Dalam pemasangan pukat tersebut bermacam-macam gerakan yang dilakukan oleh para nelayan tersebut, yang menurut kami gerakan tersebut menarik untuk dijadikan sebuah tarian. Maka dari itu kami berdiskusi dengan komunitas dan pemerintah desa untuk menciptakan sebuah tarian yang bertema Tarian Pukat Empap. Setelah tarian kami memulai untuk dilaksanakan, kami melihat sangat banyak antusias dari warga desa yang senang dan mendukung dari kegiatan kami tersebut. Yang selanjutnya ada juga tarian kompangan atau belara. Tarian kompangan atau belara sudah ada sejak 50 tahun terakhir. Tradisi belara ini biasanya dilakukan pada saat mengantar pengantin laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Kemudian belara ini juga dilakukan pada saat menyambut tamu-tamu kehormatan. Tradisi belara ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang terdiri dari 15 sampai 30 orang, yang mana terbagi antara penabuh rebana dan penari. Tradisi belara ini biasanya dimainkan dengan cara rebano dipukul dengan bunyian atau tabuan yang khas dan diiringi dengan syair-syair bahasa Melayu, serta diiringi juga dengan tarian. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tradisi belara ini juga mengikuti perkembangan zaman, seperti halnya dengan pakaian yang digunakan pada zaman dahulu, hanya menggunakan baju seadanya, namun sampai dengan sekarang sudah menggunakan pakaian adat Melayu. Selanjutnya, di Desa Dusun Mudo juga terdapat makanan tradisional, salah satunya berupa ketan panggang. Nasi ketan panggang merupakan makanan khas khusus Desa Dusun Mudo. Nasi ketan panggang ini sudah ada pada zaman nenek moyang zaman dahulu, yang sampai saat ini masih tetap ada dan masih sering dimasak oleh warga Desa Dusun Mudo. Nasi ketan panggang ini dimasak dengan menggunakan bahan seperti beras, ketan, santan, daun pandan, dan garam. Nasi ketan ini dimasak dengan cara pertama, beras ketan dimasak terlebih dahulu dengan dicampur santan dan diberi garam serta daun pandan. Setelah beras ketan sudah masak, kemudian ketan tersebut dibungkus dengan daun pisang lalu dipanggang dengan menggunakan bila atau bambu dengan bara api yang secukupnya. Setelah daun pisang berwarna kecoklatan, barulah ketan tersebut siap disajikan. Dan selain itu, ada juga terdapat permainan tradisional yang bernama Ya Oma. Permainan ini dilakukan oleh 10 orang yang terbagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama menjadi orang miskin yang terdiri dari 4 orang. Dan tim yang kedua menjadi orang kaya yang terdiri dari 6 orang. Diikuti dengan nyanyian. Permainan ini dilanjutkan sampai tim 1 dari orang miskin sisa 1 anggota, dan dilanjutkan oleh tim 1 yang sisa 1 anggota menjadi orang kaya. Permainan diakhiri saat tim 2 hanya sisa 1 anggota. Selain itu,
Permainan ini memberikan pesan dan kesan bahwa antar orang kaya dan miskin tidak boleh sombong dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan orang kaya baik yang miskin, saling berbagi dalam hal kebaikan.